5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasih. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Yang mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pupuk anggur pilihan. Yang mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggur itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan di atasnya. Sebab anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kezaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kami. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih untuk kesempatan yang indah tentunya boleh pelayanan di gereja Kristen Protestan Indonesia ya. Beberapa waktu yang lalu kita bersama dengan Ibu datang ke rumah, dan sebelumnya juga sudah kontak-kontak kaset, sehingga pada kesempatan ini saya menyediakan waktu untuk memberikan pelayanan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Maaf agak terlambat tadi karena saya baru selesai, baru ya keluar dari gereja gitu, ada panggilan saya dari Pak Mintaris. Maaf dari apa yang menakut. Selamat dalam pelayanan. Jadi sekali lagi terima kasih. Barangkali kita sudah saling mengenal dan mengenal. Selama diberikan kesempatan Bapak lalu pelayanan di KBP dan pada kesempatan di GKPI. Baik, saudara-saudara yang berkati Tuhan, mari kita perhatikan bagian firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saudara, kita tahu bahwa sesungguhnya bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Jadi sebagai sebuah bangsa yang dipilih bukan berarti mereka adalah punya kelebihan dan sangat istimewa dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi karena memang adalah kebebasan daripada Allah yang memilih dan menetapkan bangsa itu menjadi bangsa kepunyaannya, menjadi miliknya, tentu punya maksud daripada Allah terhadap bangsa yang telah dipilih menjadi sebuah bangsa pilihannya. Nah, sebagai sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tentu saudara mereka menjadi sebuah bangsa yang dapat menjadi teladan, dapat menjadi contoh, dapat menjadi panutan, dapat mempengaruhi dan berdampak bagi bangsa-bangsa yang lain yang belum mengenal Allah dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan bangsa-bangsa yang lain yang sukanya dan senangnya bukan beribadah kepada Allah pencipta langit dan bumi, tetapi beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan kepada Allah-Allah lain, kepada patung-patung, kepada berhala. Nah, kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah itulah tentunya tugas dan tanggung jawab
daripada bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa merekrut dan menjadikan mereka menjadi berbalik daripada penyembahan mereka kepada yang bukan kepada Allah pencipta langit dan bumi, tetapi kepada Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi itu sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, ternyata bangsa yang dipilih Allah itu tidak memperlihatkan kualitas mereka. Ternyata bangsa yang dipilih oleh Allah itu tidak mempertontonkan, mendemonstrasikan dan mempengaruhi dan memberikan dampak yang positif tentunya bagi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi mereka sendiri dalam perjalanan justru mereka dipengaruhi. Sehingga mereka dengan gampang dan mudah melepaskan Tuhan yang telah menyatakan kebaikannya, Tuhan yang telah menyatakan pertolongannya, Tuhan yang telah menyatakan mujizat-mujizatnya kepada bangsa Israel itu sendiri. Dengan gampang dan mudah mereka percaya kepada yang bukan Allah yang telah membebaskan mereka. Nah, saudara-saudara, atas peristiwa yang demikian, dalam nyanyian yang dikumandangkan oleh Yesaya, ketika kita berbicara tentang sebuah nyanyian, maka dalam bayangan kita adalah sebuah pujian yang sangat merdu, sebuah pujian yang memulihkan, sebuah pujian yang meneguhkan, sebuah pujian yang di mana setiap orang yang mendengar dan merasakan dan mengalami dan menikmati nyanyian itu akan merasakan sungguh terberkati dalam hidupnya. Dan benar, pesan-pesan dari nyanyian yang disampaikan oleh saya ini terlihat kayak kembali menggugah bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih dan menjadi kepunyaan Allah yang digambarkan dengan sebuah kebun, ibarat seperti kebun anggur begitu. Bagaimana Allah telah memperhatikan mereka, dimulai dengan mencangkulnya, kemudian dia membuang bebatuan yang ada dalam lahan agar tidak mengganggu proses tumbuh kembangnya tanaman-tanaman anggur, sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik dan juga bertumbuh dengan baik, pasti akan nanti berbuah dengan baik. Apakah cukup sampai di situ perhatiannya, kepeduliannya, proses yang harus dilalui dan dilakukan oleh si pemilik kebun anggur ini? Tidak, saudara. Yang masih melakukan mengerjakan apa yang menjadi bagian terpenting bagi kenyamanan daripada proses tumbuh kembangnya tanaman-tanaman anggur ini. Yang ia lakukan selain mencangkul, selain membuang batu-batu yang mengganggukan proses semuanya itu, ia juga melakukan pembuatan tempat memeras anggur. Katakanlah ini sekolah anggur yang dibuat begitu rupa, sehingga disitulah tempat persaringan terjadi prosesnya, dan pada akhirnya juga bisa dimanfaatkan. Kemudian juga pada sisi yang lain, si pemilik kebun anggur juga supaya kebun anggur ini terjamin, terawat, dan orang yang dipercayakan bertanggung jawab untuk merawatnya, untuk mengelola, mengaturnya dengan baik, maka dia membuat menara. Menara dikatakan dalam firman Tuhan, dia membuat menara, sebuah menara untuk sebagai tempat pengawasan, pengontrolan. Bila mana ada yang bisa merusak, yang bisa mengganggu, apakah ya hama-hama ataupun binatang-binatang ataupun pencuri-pencuri lain, maka dengan mudah terpantau dan terawasi. Begitu pedulinya, begitu perhatiannya si pemilik kebun anggur ini, dengan harapan tentunya saudara bahwa anggur yang ditanamnya itu anggur yang nanti akan bertumbuh dan berbuah yang memberikan rasa yang enak, rasa yang manis, sebuah buah yang sangat berkualitas tentunya, yang akan nanti berbuah dari pohon anggur ini sendiri. Dan semuanya harus melalui perawatan pemeliharaan yang benar, karena tentu saja tanaman anggur ini tidak sama dengan tanaman-tanaman yang lain.
maka dia membutuhkan ekstra yang sangat keras, perhatian yang serius ya, dari si pemilik kebun anggur ini. Dan gambaran ini yang disampaikan dalam nyanyian dari Yesaya, saudara yang berkait Tuhan, bagaimana Tuhan begitu sangat peduli, bagaimana Tuhan begitu sangat mengasihi, bagaimana Tuhan begitu sangat memperhatikan dalam pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsanya. Umat kepunyaannya tidak biarkan bangsanya itu tenggelam oleh karena masalahnya, oleh karena persoalan yang mereka hadapi, sehingga jeritan tangis mereka, teriakan mereka, permohonan mereka Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dan dia melakukan pekerjaannya. Ia mengutus nabi-nabi, ia mengutus orang-orang pilihannya, yang tentu saja untuk menyampaikan kehendaknya, perkataannya, keinginannya, kemauannya, ketetapannya. Sehingga ketika mereka berjalan dalam ketetapan Allah, tentu mereka hidup dalam keteraturan, dalam ketertiban yang rapi gitu. Sehingga sesuatu yang rapi, sesuatu yang tertib, sesuatu yang teratur pasti baik, akan mendatangkan sesuatu yang indah, karena tidak ada terjadi kekacauan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau terjadi kekacauan, chaos begitu, pasti hilang damai, hilang sukacita, hilang ketenangan, kenyamanan. Karena itu hidup keteraturan, hidup ketertiban menjadi sangat penting untuk hidup berjalan dalam rel-rel yang telah Allah gariskan dan telah Allah tetapkan, yang harus dilalui dan dilakukan oleh bangsa Israel. Dia peduli, dia sangat memperhatikan. Tapi dalam kenyataannya, apa yang menjadi harapan kerinduan Allah ini kepada bangsa Israel itu sendiri, dalam nyanyian-nyanyian yang dikumandangkan oleh Yesaya, ternyata mereka tidak membuat Allah dimuliakan, diagungkan. Allah justru kecewa. Allah kecewa, Allah marah, karena bangsa Israel tidak menjadi yang ibaratkan buah anggur yang manis, tetapi masam rasanya, tidak enak. Jadi kalau sesuatu yang masam, sesuatu yang tidak enak, pasti akan dibuang, akan dicampakkan. Saudara-saudara berkati Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah konsekuensi tentunya yang akan dihadapi dan akan dialami oleh bangsa Israel. Sesuatu yang masam, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, ketika mereka sukanya senangnya berlaku tidak adil kepada sesama. Mereka tidak lagi hidup dalam sebuah kebenaran yang berasal daripada Allah. Yang boleh jadi mereka hidup dalam kebenaran menurut pikiran mereka, boleh jadi mereka hidup dalam kebenaran menurut pengetahuan mereka, boleh jadi mereka hidup dalam kebenaran menurut kehendak mereka, bukan lagi menurut kehendak Allah, bukan lagi menurut apa yang Allah tetapkan. Sehingga mereka menjadi bangsa yang menyimpang, bangsa yang tidak setia, bangsa yang memberontak, bangsa yang memalingkan diri mereka dari Allah, yang telah sungguh-sungguh nyata telah melakukan pertolongannya kepada bangsa itu dalam segala masalah yang mereka hadapi. Sehingga wajar dalam nyanyian yang dikumandangkan oleh Yesaya ini sangat keras ia sampaikan. Dalam nyanyian yang dikumandangkan oleh Yesaya dia mengingatkan kembali bagaimana Allah memperhatikan bangsa itu, tetapi ketika bangsa itu sendiri tidak mau memperhatikan Allah, tidak mau kembali tertuju kepada Allah, tidak kembali mau hidup di dalam rel-rel dan ketetapan yang telah Allah atur, maka dengan sangat keras dalam nyanyian yang dikumandangkan oleh Yesaya ini, konsekuensinya mereka akan mengalami keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk, keadaan yang mengerikan, keadaan yang jauh dari sukacita. Yang digambarkan di sini bagaimana Allah akan mendatangkan sesuatu yang jauh dari rasa nyaman, sesuatu yang membuat mereka
tidak lagi seperti keadaan mereka semula. Seperti yang dikatakan di sini, ya, Allah, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, kemudian tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Jadi penderitaan yang sangat hebat dan sangat dahsyat akan terjadi atas bangsa Israel ini. Tentu saja saudara-saudara berkata Tuhan, apa yang dilakukan oleh Allah itu sesungguhnya Dia sangat mengasihi, karena Dia tidak mau umat kepunyaannya semakin jauh. Karena ketika orang semakin jauh, kalau ganjarannya yang biasa-biasa saja, jambuknya biasa-biasa saja, mungkin tidak bisa ya sadar-sadar, tidak bisa sadar-sadar, tidak bisa misal-misal. Dan mungkin orang katakan, biasa-biasa saja, saya mampu menjalannya, saya bisa. Tapi kalau dia semakin dihantam, semakin diterpa begitu, semakin dia sadar untuk bisa mengintrospeksi, untuk bisa mengevaluasi apa gerangan yang bisa seperti ini, dari mana awalnya, dari mana mulanya. Seperti bangsa Israel pun demikian, dia semakin hebat dihantam. Dia tidak hanya dihantam oleh karena kemakuasaan Tuhan atas awan-awan sehingga tidak turunkan hujan. Bahkan kebun-kebun anggur yang sudah bertumbuh itu akan semakin mandek, akan semakin tidak bertumbuh dengan baik karena ada banyak yang menghambatnya. Tapi juga bangsa-bangsa yang lain juga Tuhan utus dan Tuhan hadirkan untuk menguasai bangsa Israel itu sendiri. Sekali lagi, karena semua adalah konsekuensi dari sesuatu yang salah, dari sesuatu yang tidak benar, dari sesuatu yang menyimpang telah bangsa Israel lakukan sepanjang hidup mereka. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan untuk kita hari ini berangkat dari nyanyian Yesaya ini, mengajak dan membawa saya dan kita semuanya bahwa sesungguhnya sama seperti bangsa Israel adalah kebun anggur, maka demikian juga kita adalah kebun anggur. Sebagai sebuah kebun anggur, sebagai sebuah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, agar kita bisa berbuah seperti yang Tuhan rindukan, berbuah seperti yang Tuhan harapkan, menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberikan buah yang manis, buah yang enak. Kita tentunya, saya katakan tadi di BKE, karena sama nasihat tentang kebun anggur pula. Kita akan bisa berbuah kalau kita bisa menempel terus menyatu dengan Kristus, pokok anggur yang benar. Simpel saja dan mudah untuk berbuah manis, untuk berbuah lebat, untuk menjadi buah yang berkualitas. Nempel aja dengan pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus. Itu berarti saudara-saudara, kita tidak akan bisa menjadi buah yang baik, buah yang berkualitas, buah yang enak, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang kalau kita tidak bisa menempel bersatu dengan Kristus. Kita tidak bisa jauh dari pokoknya. Karena pokoknya yang benar, maka dia akan memberikan yang benar. Pokoknya yang baik, dia akan memberikan sesuatu yang baik. Hanya saja kadang-kadang ada orang yang mengatakan, saya Kristen, saya sudah begitu lama menjadi Kristen, sudah begitu lama mengikut Kristus, tapi dia belum menempel benar, belum menempel dengan Kristus. Jadi orang yang menjadi satu dengan Kristus, orang yang benar-benar menempel dengan Kristus, dapat kita lihat dari buahnya. Buah seperti apa yang dia bisa hadirkan? Buah seperti apa? Kalau buahnya bukan buah manis, kalau buahnya buah masam, kalau buahnya menjadi buah yang tidak berkualitas, kalau buahnya bukan menjadi buah yang enak, itu bukan berasal dari Kristus.
Kalau tema kita hari ini dikatakan kita diajak untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ya paling tidak kalau kita bicara tentang keadilan, sangat mudah kita mulai dari kehidupan keluarga kita. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah lebih luas, dan mulai dari keluarga saja. Kita menjadi orang yang bijak dalam menyikapi, dalam memutuskan dan bertindak. Ya, tentu saja akan semuanya mendapatkan berkat bagi yang melakukan, berkat bagi yang menerima. Akan merasa diterima begitu, akan merasa diterima, akan merasa disambut, akan merasa diperhatikan sekecil apapun dan sesederhana apapun yang dilakukan dalam hidup kita. Di situ ada keadilan. Jadi bukan sama rata, tentu saja, tapi paling tidak ada yang diperhatikan, tidak dianaktirikan, tidak dikesampingkan. Karena Tuhan juga memperhatikan semua orang. Saudara-saudara diperhatikan oleh Tuhan. Begitu juga dalam hal kebenaran. Kesukaan Tuhan adalah ketika kita hidup dalam hal yang benar. Ketika kita ingin melakukan suatu hal yang benar, maka tentu saja saudara tidak gampang dan tidak mudah dan sangat sulit. Paling tidak kita akan diperhadapkan banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang membenci, banyak orang yang akan memusuhi kita ketika kita gencar begitu mengingatkan orang, menyadarkan orang, ini lo yang benar, ini lo yang harus diikuti, ini lo yang harus dijalani, ini yang harus dilakukan, yang ini harus ditinggalkan dan dijauhi karena ini sudah tidak benar. Tidak apa-apa kalaupun dimusuhi, tidak apa-apa kalau kita dibenci, tidak apa-apa kalau kita semakin dijauhi, tapi Tuhan tidak benci dengan kita. Tuhan tidak menjadi musuh bagi kita. Dia malah wajahnya akan tertuju, terarah kepada kita. Saudara bayangkan kalau wajah Tuhan tertuju kepada kita, bagaimana perasaan kita? Atau dapat kita bayangkan bagaimana kalau wajah Tuhan itu tidak tertuju kepada kita, bagaimana perasaan kita? Pasti Bapak Ibu ingin Tuhan selalu pandang kita, ya, dalam ibadah kita, dalam berkat Tuhan. Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu saudara yang kita dapatkan perlindungan Tuhan, yang kita dapatkan kasih karunia, yang kita alami dan kita dapatkan hari-hari dalam hidup kita adalah damai sejahteranya ketika wajah Allah itu tertuju kepada kita. Bahagia itu, bahagia di bumi, bahagia di surga. Kita senang, kita bersyukur kalau Tuhan mau perhatikan kita terus. Mata Tuhan tertuju dalam segala arah. Sejak kita mulai menapaki kehidupan di awal tahun 2023 hingga sampai saat ini dan sampai seterusnya, mata Tuhan itu selalu tertuju ke arah. Ketika kita tahu bagaimana wajah Tuhan itu tertuju ke arah pandangannya kepada kita, maka setiap orang yang menjadi kebun anggur yang baik itu, ia akan takut untuk melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Ia takut melakukan perbuatan dosa, ia takut melakukan korupsi, katakanlah begitu. Tapi Indonesia, saudara, tidak takut pada Tuhan katanya ya. Banyak orang dikatakan Indonesia adalah mayoritas banyak yang beriman, beragama begitu, bukan ya, tapi tidak takut pada Tuhan. Tidak takut pada Tuhan, buktinya saudara, walaupun disumpah, dia masih bisa berbohong. Walaupun disumpah, dia masih bisa melakukan yang sesungguhnya tidak memuliakan Tuhan.
tidak takut pada Tuhan. Kalau tidak takut pada Tuhan, ya sama nasibnya seperti bangsa Israel. Penderitaan, kesengsaraan, kesakitan yang tidak habis-habisnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tapi saya tidak percaya karena kita adalah milik Tuhan, kebun anggur Tuhan. Kita ingin percaya bahwa kita tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan tetap diperhatikan oleh Tuhan. Maka bangunkanlah itu dalam kehidupan kita supaya kita mau dipelihara, diperhatikan oleh Tuhan dalam segala keadaan apapun. Dengan cara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan tetap baik, tetap harmonis. Ya. Paling tidak untuk membuat kita bisa menjadi buah-buah yang baik, buah-buah yang berkualitas tadi. Tiada hari dalam hidup kita tanpa ada firman Tuhan yang selalu kita dengar. Tiada hari dalam hidup kita selalu isi dalam doa. Tiada hari dalam hidup kita ada pujian yang kita bisa berikan kepada Tuhan, ada pujian yang bisa kita dengar. Karena hanya dengan demikian, saudara, rohani kita akan terisi. Kalau rohani kita terisi, saya kena percaya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dalam temanya keadilan dan kebenaran itu bisa kita lakukan. Karena kebenaran itu sudah ada yang datang daripada Tuhan, ada terisi dalam pikiran dan hati kita. Dan pasti pada akhirnya akan dinikmati buah-buah itu dalam kehidupan rumah tangga keluarga, dalam kehidupan gereja kita di sini, dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Ini adalah kebun anggur, GKPI kebun anggur yang nantinya akan semakin besar, akan melahirkan buah-buah yang menjadi berkat bagi kita di sini dan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu.